Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya adalah Farah Farizi. Saya dari SMA Budi Mulia. Saya dari kelas 11 Kali ini saya ingin memberikan penjelasan dan ingin sedikit bercerita tentang seorang pengusaha dan perintis yang ingin mencoba untuk menjadi seorang pengusaha. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu nih nama seorang pengusahanya, yaitu adalah Hendra Dinata. Jadi Hendra Dinata ini adalah seorang orang biasa lah ya. Kita sebutnya sebagai warga biasa yang awalnya tuh bercita-cita ingin menjadi seorang pengusaha. Akan tetapi ketika dia sudah ingin memulai usaha, dia bisa dibilang kurang gitu tekadnya lah, kurang semangat lah untuk bisa mencoba sebagai menjadi seorang pengusaha ini. Tapi dengan seiring jalan waktu, Hendra Dinata mulai pelan-pelan untuk percaya diri lah untuk bisa mencoba sebagai sebagai perintis untuk mencoba sebagai pengusaha. Lalu apa nama usahanya? Nama usaha yang dibuat oleh Hendra Dinata adalah Sarina Herbal. Apa tuh Sarina Herbal? Sarina Herbal adalah sebuah produk yang terdiri dari sabun muka, sabun buat cuci muka, dan lain-lain. Hendra Dinata membuat sabun cuci muka ini dengan tujuan untuk bisa mewujudkan suatu tingkatan kebersihan dari masyarakat untuk bisa menjadikan suatu aspirasi bagi kita semua untuk bisa menjadi hidup sehat dan bersih, terutamanya karena apa? Karena bagi Hendra Dinata, masyarakat setempat yang tinggal di daerah dia itu masih belum terlalu bagus lah produk dari sabunnya. Ada yang pakai sabun batangan, itu pun juga kayak dia tuh masih terlalu kotor lah. Makanya Hendra Dinata ini ingin membantu warga supaya memakai bahan-bahan produk kebersihan dengan bersih. Yaitu makanya dia mewujudkan sebuah produk yang merupakan bahannya itu dari sabun cuci muka dan sabun buat badan. Itu namanya Sarina Herbal. Lalu kapan memulai usahanya? Hendra Dinata memulai usahanya pada tahun 2017. Awalnya ia ingin membangun usaha tersebut dari tahun 2015. Sayangnya pada tahun tersebut dia gagal untuk membangun usaha tersebut dikarenakan kurangnya modal sebagai suatu aset untuk melakukan usaha tersebut. Lalu juga kurangnya bantuan dan supportnya dari sang keluarga, karena juga sang keluarga pun tidak terlalu menyetujui atau tidak memberikan perizinan penuh untuk Hendra Dinata sebagai jadi pengusaha ini. Nah, lalu pada tahun 2017 dia mulai mencoba membangun, karena dia yakin di tahun inilah dia bisa menjadikan yang terbaik bagi diri dia dan diri orang lain. Makanya di tahun ini dia mencobalah untuk bisa mulai usahanya di tahun ini sampai 2018, 19, 20 hingga tahun 2021 ia sudah mencapai aset dan omset apa yang dia pengen. Tuh. Lalu kenapa sih Hendra Dinata menjalankan usaha ini? Yang pertama yaitu tekad membayar utang. Hendra Dinata itu sebelumnya mempunyai utang besar, terutama teman-teman. Dia itu sebelumnya mempunyai utang sebesar 50 juta lebih. Nah, makanya dia mungkin kayak berpikiran untuk coba membayar utang tersebut dengan cara dia menjalankan usaha tersebut pelan-pelan dengan pasti hingga keuntungan yang dia dapat bisa membayar utang tersebut. Lalu yang kedua ada ingin mencoba hal baru. Hendra Dinata adalah seorang yang ingin menciptakan inovasi baru lah, ingin menciptakan hal-hal baru. Makanya dia bisa membuat produk sabun itu dengan inovasi yang dia capai dan bermanfaat juga bagi
warga sekitar. Lalu yang ketiga adalah ingin menghindari dari riba. Nah, yang ketiga ini dia pun juga ingin meninggalkan riba karena riba menurut dia itu suatu hal yang tidak baik lah bagi dia dan orang lain juga. Lalu yang keempat adalah ingin menjadi perintis. Nah, Hendra Dinata itu adalah seorang yang dipandang selalu selalu dipandang rendah oleh orang lain karena dia adalah orang yang tidak ingin mencoba hal baru, tidak bersemangat, tidak tekad. Nah, dengan adanya pendirian dia sebagai orang yang mau jadi pengusaha, dia tuh kayak mempunyai sebuah tekad dengan ingin menjadi seorang perintis dari perusahaan ini, karena dia tuh menilai di tempat dia tinggal tuh belum ada seseorang yang mampu bisa menjadi seorang perintis yang menjadi seorang pengusaha besar. Makanya dia kayak mungkin melihat kayak, wah ini adalah sebuah uji coba, sebuah kayak apa sih namanya tuh, sebuah uji coba, pokoknya lah sebuah uji coba untuk dia sebagai menjadi seorang pengusaha dan perintis. Lalu perjalanan awal hingga sekarang. Perjalanan Hendra Dinata bermula dari kisah inspiratif seorang temannya, yaitu pembisnis bangkrut yang sempat hidup menggelandang. Berhasil menemukan sebuah formula sabun herbal cold proses berbentuk gel. Pertama di dunia, teman-teman. Fitskin merupakan facial wash herbal dengan komposisi vegetarian formula jamu yang mampu menutrisi kulit hingga ke dalam, tanpa melalui proses pemasakan, tanpa kimia sintetik deterjen, serta telah lolos uji sertifikasi BPOM sehingga terjamin aman. Nah, mungkin perjalanan singkatnya mungkin seperti itu, teman-teman. Berapa sih omset yang dia peroleh dari membentuk usaha ini? Omset yang didapat sebenarnya itu dapat ketika dia sedang mengikuti lomba, lalu dia juara dan mendapatkan hadiah. Nah, dari hadiah tersebut dia jadikan sebagai bahan modal omset yang bernilai sekitar kurang lebih itu 100 juta rupiah. Wah, itu sangat besar sekali, teman-teman. Lalu dia pakailah 100 juta tersebut sebagai bahan omset dia. Lalu dia kembangkan, semakin berjalan usaha ini sehingga dia mendapatkan keuntungannya juga, teman-teman. Dari usaha ini dia mendapatkan keuntungan tuh sebesar 500 juta, teman-teman. Itu sangat besar sekali. Dari 500 juta ini dia sumbangkan setengahnya untuk ke anak-anak yang kurang mampu. Nah, seperti itu, teman-teman. Lalu apa sih tips keberhasilan dari seorang pengusaha Hendra Dinata? Yang pertama adalah jangan pernah patah semangat. Karena kalau misalkan kita patah semangat, itu kita akan menjadi malas-malasan. Kita jadi kurang termotivasi untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Kita jadi malas-malasan, kita jadi malas bekerja, kita jadi malas berpikir, dan hal lain-lain. Lalu yang kedua, jangan riba. Seperti yang saya bilang awalnya, menjadi seorang pengusaha tuh jangan riba, guys. Karena apa? Karena kalau misalkan kita riba, itu sama aja kita kayak mendahului hal-hal yang buruk, teman-teman. Nah, itu. Lalu yang ketiga, jika kita gagal, kita harus mencoba terus hingga titik keberhasilan didapatkan. Apa maksudnya? Kalau misalkan kita ingin mencoba suatu hal, kita jangan pernah, ketika kita sedang gagal, kita harus bisa mencoba lagi terus menerus hingga kita bisa, sehingga usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, teman-teman. Itu. Lalu apa sih hal yang paling berkesan dari semuanya ini? Hal yang paling berkesan dari semua ini adalah ketika kita ingin mencoba memulai usaha, kita harus berpikir baik dan matang buat kedepannya dan mencoba sesuatu agar dapat jalan terbuka. Nah, mungkin itu, teman-teman, hal yang paling berkesan. Pokoknya tuh kita harus bisa mempunyai tekad, semangat yang kuat untuk agar kita bisa mencoba suatu hal inovasi yang baru. Karena pada dasarnya tuh kalau misalkan kita ingin membuat sesuatu hal yang jadi lebih baik, bisa berkembang, kita tidak
kita cuma hanya memodalkan diam saja, itu kita hanya akan diam di situ-situ aja. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Dan mungkin itulah perjalanan singkat dari seorang pengusaha Hendra Dinata. Mungkin ada satu quotes nih teman-teman dari seorang Robert. Gini, orang yang sukses adalah orang yang selalu menciptakan hal-hal baru serta mencari cara untuk membuat peningkatan. Yang dimaksud oleh Robert adalah orang sukses itu bermulai adalah orang yang selalu menciptakan hal-hal baru atau inovasi serta mencari cara secara mungkin untuk membuat peningkatan menjadi lebih baik. Nah, itu teman-teman kuncinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila di video kali ini saya mengalami kekurangan dalam perkataan ataupun dari segi saya berbicara. Maklumin saja karena saya juga masih pemula. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.